Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Apa kabar nih? Di kesempatan kali ini kita bakal membagi sedikit ilmu kita nih. Kenalin, kami dari kelompok 6. Saya Nikanensiana Fadila dan rekan saya. Kami akan menjelaskan tentang kata preposisi, injeksi, dan artikula, serta partikel penegas. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang preposisi. Preposisi di sini adalah kata yang biasanya terdapat di depan nomina, digunakan untuk menerangkan tempat, arah, waktu, posisi, dan lain sebagainya. Kata ini juga yang biasanya ditulis di depan kata. Preposisi berasal dari bahasa Latin yaitu prae yang memiliki arti sebelum. Selain itu juga diambil dari kata ponere yang berarti menempatkan. Contoh dari preposisi. Nah, contoh yang pertama adalah kata depan dalam. Contohnya, Rara menyimpan buku di dalam lemari kecil miliknya. Yang kedua, kata depan atas. Contohnya, Ria meletakkan sepatu di atas rak. Yang ketiga, kata depan antara. Yaitu contohnya perselisihan ini berlangsung antara blok A dan blok B. Yang keempat, kata depan akan. Contohnya kegiatan ini akan berlangsung pada hari Senin. Yang kelima, kata depan terhadap. Saya tidak pernah putus asa terhadap harapanku. Nah, di sini kata dalam, atas, antara, akan, dan terhadap memiliki makna yang sama dan arti yang sama, yaitu preposisi atau kata depan. Jenis-jenis preposisi. Yang pertama ada kata depan tunggal yang terdiri atas kata dasar dan kata imbuhan. Yang kedua ada kata depan majemuk yang terdiri atas kata depan bergabungan dan kata depan berkolerasi. Ciri-ciri preposisi. Yang pertama, sukar mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, tidak dapat menduduki fungsi subjek, predikat, atau objek. Yang ketiga, berfungsi memperluas atau menggandakan transformasi kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Yang kelima, umumnya mendahului nomina. Yang keenam, tidak pernah berada di akhir kalimat. Yang ketujuh, secara semantik menandai pertalian antar kata. Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Interjeksi juga menyatakan sebuah emosi yang diekspresikan dengan sebuah kata ataupun kalimat. Ciri-ciri interjeksi: memiliki intonasi yang menggambarkan isi perasaan dari pembicara. Penempatan kata seru berada di awal kalimat, biasanya hanya satu kata dan kemudian diikuti tanda koma jika dalam bentuk tertulis. Kata seru digunakan untuk menegaskan perasaan. Jenis-jenis interjeksi. Yang pertama ada interjeksi asli yang tidak dikaitkan dengan kata lain. Yang kedua ada interjeksi kata biasa yang berasal dari kata-kata biasa. Yang ketiga ada interjeksi gabungan yang berasal dari gabungan dua kata. Yang keempat ada interjeksi tiruan bunyi yang berasal dari emulasi bunyi. Yang kelima ada interjeksi ungkapan yang berasal dari bahasa keagamaan. Kita akan membahas tentang artikula. Nah, apa sih artikula tersebut? Artikula atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina, kata benda. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah si, sang, dan kaum. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar, nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. Kata sandang tidak mengubah arti utama dari nomina tersebut, tetapi umumnya digunakan untuk mengubah identitas atau penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Ciri-ciri artikula. Yang pertama, tidak mempunyai arti spesifik. Yang kedua, mendampingi kata lainnya. Yang ketiga, dapat membedakan kata lain. Partikel penegas adalah kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Ciri-ciri partikel penegas. Yang pertama, menggunakan kah, menggunakan tah, menggunakan lah, dan menggunakan pun. Cukup sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.